Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Menarik. Bagaimana kabarnya antum-antum semua? Semoga baik-baik saja. Ibadah adalah salah satu pekerjaan yang harus dilakukan, bahkan diwajibkan oleh semua umat Islam, terlebih bagi mereka yang sudah baligh. Sedangkan ibadah sendiri tak hanya sholat, melainkan zakat, puasa, haji, sedekah, dan ibadah-ibadah lainnya. Berikut adalah sebuah kisah seorang hamba yang beribadah kepada Allah selama 500 tahun, namun dirinya malah masuk neraka. Seperti apa kisahnya? Jangan lupa tonton video ini agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam berkomentar. Kisah seorang hamba yang beribadah selama 500 tahun tapi diseret ke neraka karena takjub dengan amalannya. Untungnya Allah yang Maha Pengasih berkenan menyelamatkannya sehingga ahli ibadah ini dikeluarkan dari neraka. Lantas apa yang menyebabkan ahli ibadah ini masuk neraka? Mari simak video ini. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, sesungguhnya malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Demi Zat yang telah mengutus engkau, Nabi Muhammad, dengan benar-benarnya dengan kenabian, sesungguhnya Allah mempunyai seorang hamba dari hamba sekalian yang beribadah kepada Allah yang maha luhur selama 500 tahun di puncak gunung. Lebar dan panjangnya 30 ziro atau 30 kali 30 hasta, yang dikelilingi lautan seluas 4000 farsah dari setiap penjuru. Allah memancarkan mata air yang segar sebesar jari telunjuknya. Air segar itu mengenang dari bawah gunung, dan Allah menumbuhkan pohon delima dan sebutir buah delima tumbuh setiap hari untuknya. Maka ketika waktu sore hari dia turun dan mengambil wudhu dan mengambil buah delima, lalu dia memakannya. Kemudian dia berdiri untuk mendirikan sholat dan meminta kepada Tuhannya agar mencabut nyawanya dalam keadaan sujud. Sang hamba tersebut setiap harinya hanya beribadah kepada Allah, tidak pernah melakukan dosa sedikit pun yang ia lakukan. Dalam hidupnya dia selalu beribadah di puncak gunung tersebut. Maka Allah pun mengabulkan permohonan tersebut, permohonan seorang hamba agar dicabut nyawanya tatkala sedang sujud. Berkatalah malaikat Jibril, "Maka ketika kami melewati kepadanya, ketika kami turun dan naik ke langit dan dia dalam keadaan sujudnya, kami mendapati di dalam ilmunya Allah atau Lauhil Mahfuz bahwa ia akan dibangkitkan pada hari kiamat dan ditempatkan di hadapan Allah dalam keadaan bersujud. Kemudian Allah berfirman, 'Masukkanlah hambaku ini ke dalam surga dengan belas kasih sayangku atau karena rahmatku.' Lantas hamba itu berkata, 'Masukkanlah aku dengan amalku.' Kemudian Allah kembali berfirman, 'Masuklah hamba ini ke surgaku dengan belas kasih sayangku.' Namun hamba tersebut masih menyangkal, 'Masukkanlah aku dengan amalku.' Kemudian Allah pun berfirman kepada malaikatnya, 'Hitunglah amal hambaku ini dengan nikmat yang telah kuberikan dengan amal yang dia lakukan.' Maka didapatilah nikmat mata yang bisa melihat yang diberikan oleh Allah kepadanya telah melebihi ibadahnya selama 500 tahun, dan masih tersisa nikmat anggota badan lainnya yang belum dihitung. Maka Allah pun berfirman, 'Masukkanlah hambaku ini ke dalam api neraka.' Kemudian diseretlah ke dalam api neraka. Lalu sang hamba pun berseru, 'Wahai Allah, dengan belas kasih sayangmu atau rahmatmu, masukkanlah aku ke dalam surga.' Maka Allah pun berfirman, 'Kembalikanlah dia.' Kemudian dia ditempatkan di hadapan Allah. Lalu Allah berfirman, 'Hambaku, siapa yang telah menciptakanmu dan engkau itu bukan siapa-siapa?' Maka hamba itu menjawab, 'Engkau ya Rob.' Kemudian Allah berfirman lagi, 'Apakah semua itu berkat amal-amalmu atau dengan belas kasih sayangku?' Maka hamba itu berkata, 'Dengan rahmat belas kasihmu ya Rob.' Lalu Allah berfirman lagi, 'Siapa yang memberikan kekuatan padamu untuk beribadah selama 500 tahun?' Hamba itu berkata, 'Engkau ya Rob.' Kemudian Allah berfirman,
Siapa yang menetapkan engkau pada gunung yang dikelilingi lautan, yang mengeluarkan mata air segar dari air lautan yang rasanya asin, dan yang mengeluarkan sebutir denima di setiap sorenya? Dan sesungguhnya kamu keluar pada 1 tahun sekali, dan kamu meminta kepadaku agar aku mencabut ruhmu dalam keadaan sujud. Maka aku kabulkan itu untukmu. Siapa yang melakukan itu semua? Lantas hamba tersebut berkata, Engkau ya Rob. Dan Allah pun berfirman, maka semua itu berkat rahmat kasih sayangku, engkau kumasukkan ke dalam surga dengan rahmatku. Berkata malaikat Jibril, sesungguhnya segala sesuatu itu sebab rahmat belas kasih sayang Allah. Demikian kisah singkat hamba yang beribadah 500 tahun diceritakan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW sebagai pelajaran berharga untuk kita. Dalam hadis sahih diriwayatkan, sesungguhnya Allah sangat sayang terhadap hambanya, itu daripada kasih ibu kepada anaknya. Wahai orang yang berdosa, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Berapa banyak Allah membebaskan dari api neraka terhadap hambanya, seperti kisah di atas. Maka berprasangka baiklah kepada Tuhanmu dan bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya seorang hamba tidak jauh kepada Allah terkecuali yang celaka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidak seorang pun di antara kalian yang akan diselamatkan oleh amal perbuatannya. Sahabat pun bertanya, engkau pun tidak wahai Rasulullah? Rasulullah pun menjawab, aku juga tidak, hanya saja Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 6463 dan Imam Muslim nomor 2816. Dari kisah ini bisa disimpulkan bahwasannya begitu besar nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Seharusnya perbanyaklah bersyukur, jangan pernah mengeluh. Karena jika dihitung antara besarnya nikmat yang Allah berikan dengan besarnya cobaan yang Allah berikan, maka akan lebih besar nikmat yang Allah berikan. Lantas, kenapa kita masih saja mengeluh? Hanya cobaan kecil yang Allah berikan kepada kita. Sesungguhnya jika kita bersyukur dengan apa yang Allah berikan, maka Allah akan menambahkannya. Namun jika kita ingkar terhadap nikmat yang Allah berikan, maka sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Semoga kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, dan semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Dan mudah-mudahan Allah berkenan memasukkan kita kepada surganya berkat rahmat dan kasih sayang Allah terhadap kita. Karena sesungguhnya seseorang hamba bisa masuk ke surganya Allah bukan dari amal yang dia lakukan atau yang dia perbuat, melainkan dari rahmat dan kasih sayang Allah terhadap kita, sehingga kita bisa masuk ke surganya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.